surga. Caranya kami diserahkan. Syul Bakti, Fadol. وقالت الشفاع فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض رسول الله قالت ثم لبسته وأضجعته فلم أنشر أن غشيتني ظلمة وروح وقشعريرة عن يميني فسمعت ظاهرا يقول أي إسلاما ترجمت السنة من عظيم المعجزات ويبدو لعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوقه إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان بكم من نعمة فمن الله. بسم الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Amma ba'd. Yang sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatidzah yang tadi sudah disebutkan. Malaikat tersebut bisa menghitung setiap pohon daun-daunan yang jatuh ke alam dunia ini, dia bisa menghitungnya. Kemudian setiap tetesan-tetesan air hujan. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda. Sabqa al-'awalim fil wujud bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashabihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala. Ada 15 menit lagi. Baik, satu tema saya hadirkan, yaitu fungsi daripada diutusnya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita sering mendengarkan daripada uraian-uraian ataupun nasihat-nasihat yang menganjurkan, mengajak untuk kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa tujuan kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang orientalis pernah mengatakan,
ketahuilah bahwa kita baca sholawat bukan semata-mata untuk Nabi. Nabi nggak perlu sholawat kita. Kita mau baca sholawat atau tidak, nggak ngaruh buat Nabi. Nggak berkurang jabatannya sebagai seorang Rasul. Jadi sholawat ini hajat kita kepada Nabi. Hajat kita yang perlu dengan sholawat. Makanya kita baca sholawat. Untuk apa kita baca sholawat? Supaya Nabi kenal kita. Supaya Nabi kenal. Jangan sampai Nabi nggak kenal kita. Jangankan kata Nabi, kita dengan orang tua gimana coba kalau orang tua lupa sama kita? Gak kenal siapa kita, gak kenal nama kita. Kamu siapa? Saya kan anak bapak. Yang mana anak saya? Ketika bapak sudah ngalamin apa itu? Gitu. Ya, atau saking banyak itu anak. Ya, bapak punya anak ada 50. Banyak anaknya, saking banyaknya. Jadi apa? Lupa, kita nggak tahu. Ya, gimana kalau kita tidak dikenali oleh orang tua kita, atau tidak dikenali oleh guru kita? Betapa hinanya diri kita. Apalagi tidak dikenali oleh Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Jadi kita baca salawat supaya kita dikenali oleh Nabi, supaya Nabi kenal Nabi kita. Kelak nanti di yaumil qiyamah dipanggil kita ummati analah ummatu mari sini. Kalau kita nggak baca salawat, apalagi anti salawat, nggak ada nur di wajah kita. Ketika kita mau merapat, Nabi usir, siapa antum? Enggak, antum bukan dari umat saya. Kenapa? Nggak ada nur di wajah antum. Ini bahasa hadirin. Jadi kita bersalawat karena memang kebutuhan kita, keperluan kita, supaya kita diakui sebagai umat Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Saking pentingnya salawat, maka sholat kalau nggak baca salawat nggak sah. Jangankan diterima, sahnya dikata. Doa kalau tidak baca salawat nggak diterima oleh Allah. Itu pentingnya sholat. Ya, makanya perbanyak, basahkan lisan kita dengan bersalawat dan salam kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Jamaah sekalian, ada satu kisah. Kisahnya kisah Israiliyah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang anak muda rajin ibadah. Ini anak muda setiap pagi pada salat subuh dibawa makanan, dia pergi ke lembah. Untuk apa? Di lembah ada sepasang babi, jantan dan betina. Itu dikasih makan. Dikasih selesai, berangkat lagi. Dia sholat lagi, dia ibadah lagi, dia berdagang dan lain sebagainya. Masyarakat saat itu, ini mohon maaf, jadi yang namanya ajaran Bani Israel atau Nabi Allah Musa tetap mengharamkan babi, najis babi. Pada akhirnya masyarakat tahu, ini anak muda rajin ngaji, rajin ibadah, tapi kasih makan babi. Diusap-usap tuh babi, dielus-elus tuh babi. Maaf ya, akhirnya disampaikan hal ini kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa, ini gimana ini? Anak mudanya rajin ibadatnya, rajin ta'limnya. Tapi ketika kamu perhatikan tiap pagi dia pergi ke lembah, dibawa makanan, ternyata dikasih makan babi. Dielus-elus ke babi, diusap-usap ke babi. Ini bagaimana hukumnya? Akhirnya Nabi Musa coba menghampiri anak muda tersebut. Setelah ditanya, akhirnya anak muda itu mengatakan, ya Nabi Allah, saya nggak mungkin miara babi, nggak mungkin ngasih
kasih makan babi dan tidak pernah mungkin pakai musab-musab. Lalu kenapa kamu lakukan? Maaf ya nak, itu babi jelmaan orang tua, bapak dan ibu. Bahasa kita ini maaf nih, ya maaf banget. Ya habis ngepet nggak balik lagi. Paham gak ya? Paham. Habis ngepet Balik lagi. Iya, mungkin lupa matiin apa? Tahu aja lagi. Berarti yang itu mustahak. Lupa matiin, lilin. Ya udah, ketangkep jadi babi terus. Keterusan jadi ini manusia. Akhirnya anak muda ini minta tolong ya Allah Musa, tolong kembalikan wujud orang tua. Akhirnya diajaklah Nabi Musa ke lembah. Benar ada dua ekor. Apa ucapan Nabi Musa alaihissalam? Ya Rabb, bihaqqi sayyidina Maulana bihaqqi sayyidina Muhammad, rubahlah, kembalikan wujud orang ini menjadi manusia dengan haknya Nabi Muhammad diapain? Ini kembali pada Nabi Musa kami ngomong dan Nabi Muhammad belum diapain? Belum dilahirkan. Diminjam nama untuk bisa merubah babi ini menjadi apa? Manusia. Artinya apa? Nah, jadi pelajarannya yang pertama, meskipun orang tua kita semacam itu, kalau memang di orang tua kita, jangan pernah putus takdim hormat kita kepada orang. Biar orang tua kita gembel banget, miskin banget, penyakitan banget, tetap jangan kita tinggalkan. Hatta orang tua kita maaf berubah wujud menjadi apa? Babi. Tidak boleh kita tinggalkan. Tidak boleh, tetap di orang tua kita. Harus kita ta'zim, harus kita hormat, dan harus kita berikan perhatian kepadanya. Waqfid lahum janaha dzulli wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mulia dan berkeramat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah disebut satu nama di hadapan Allah kecuali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa kita, kesulitan kita, problem kita, ayo bertawasul kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada di dalam kisah di zaman ulama Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika Al-Imam Hasan Al-Basri berangkat ibadah haji bersama rombongan atau jamaah, ada di antaranya seorang anak muda. Ini anak muda ikut haji dari mulai berangkat sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, jumrah, wukuf, tidak ada yang dibaca kecuali salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang dibaca kecuali salat. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat. Ya rajul di kulli maqamin maqam. Wahai anak muda, tiap-tiap tempat ada bacaannya. Tawaf ada bacaannya, sa'i ada bacaannya, wukuf ada bacaannya. Lalu kenapa yang kau baca? Salawat. Semua. Di mana tempat yang dibaca salawat? Enggak baca yang lain. Apa jawab anak muda? Wahai imam, tahun lalu aku berangkat umrah bersama aku punya ayah. Di tengah jalan ayahku sakit. Enggak lama meninggal. Belum sampai Mekah. Ketika meninggal berubah ini ayah menjadi hitam. Hitam seperti pantat itu. Lalu karena takut malu, itu ayahnya ditutupin dengan kain hampir 3 lapis. Setiap yang mau lihat gak dikasih, juga kain banget. Kan kita segala gitu ya. Makanya tanda orang yang husnul khotimah ketika dia meninggal, maaf,
jamaah bebas untuk apa? Melihat. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak husnul khotimah, itu jenazah ditaruh di dalam kamar. Kamarnya digembok. Nggak boleh ada yang apa? Kan tanda tanya kenapa? Ya. Bahkan ada yang semacam ini, seorang cendekiawan kita begitu meninggal hitam. Wah dia bilang, akhirnya ditaruh di kamar kalau ada dia. Ya. Kemudian ditutupin dengan kain, dia nggak akan sampai ada yang lihat. Cukup pada Fatihah doa sudah selesai. Jangan pakai diapain? Disingkap-singkap nggak dijagain. Saking dijagain rapat banget, ketiduran di samping jenazah ayahanda. Ya. Dan dalam tidur itu ini ada malaikat datang, kemudian membuka kain yang menutupi wajah ayahnya. Lalu dengan baca salawat diusap dari mulai ujung kepala sampai ujung berubah menjadi nur bercahaya. Dalam mimpi anak muda tanya, wahai siapa anda? Dijawab, saya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat salawat dan salam dari umat Nabi Muhammad SAW. Ayahmu ini setiap mau tidur tak lupa baca salawat 100 Allah. Sallu ala Nabi. Ayah ini rutin, rajin, setiap mau tidur baca salawat berapa? 100. Setiap mau tidur. Namun ayahmu ini memang ini pemakan riba, praktek riba, pelaku riba. Ketika dia meninggal, Allah gosongkan dia punya wajah, Allah gosongkan dia punya fisik, Allah gosongkan dia punya tubuh. Pelaku riba. Tapi karena ayahmu rajin baca salawat setiap kali hendak tidur, maka aku laporkan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ada di antara umatmu yang tiap kali mau tidur baca salawat kepadamu. Saat ini umatmu meninggal. Lalu kenapa? Dia berubah, dia punya wajah, dia punya fisik, dia punya badan menjadi hitam. Kenapa? Karena perbuatan dosa. Bla bla disebutkan. Maka Nabi mohon pada Allah. Lalu Allah ijabah. Artinya apa? Nabi berikan syafaat. Nabi minta supaya dosa orang ini diampuni. Begitu diampuni, maka Nabi perintahkan malaikat usap wajahnya kembali menjadi bercahaya berkat salawat dan salam kepada Nabi. Artinya apa? Setiap kali mau tidur jangan lupa baca salam berapa kali? 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Bisa insyaallah. Alhamdulillah. Pokoknya ada yang manfaat. Kalau tiap hari kita laksanakan, enggak banyak 100 kali kita baca salawat. Apalagi salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu 100 kali. Kira-kira makan waktu 5 jam enggak? Enggak nyampe. Enggak nyampe 7 jam. Enggak nyampe juga. Enggak nyampe juga 4 jam. Enggak nyampe juga. Berapa dong? 4. Ya Allah, 50 menit. 5 menit. 5 menit. Ya, nonton bola berapa menit? 90 menit. Kali 2 lagi. Iya. Ini salat cuma 5 menit. Tapi jaminannya satu waktu. Orang yang rajin membaca salawat sebelum tidur 100 kali satu waktu pasti dia bakal mimpi berjumpa dengan Nabi. Allahumma shalli. Pasti satu waktu. Allahu Akbar. Yang penting rutin tiap ya, makanya lazimkan baca salawat sebelum baca salawat bayar. Kita salawat bayar. Mumpung masih apa ini? Masih gratis. Alhamdulillah anak muda ya. Jadi baca salawat bukan saat jangan bayar pergi. Ya. Rajin baca salawat. Sebelum baca salawat bayar. Mumpung masih apa nih? Gratis. Ya ini mantul gratis kan? Ya bayar pakai nasi gula gitu ya. Alhamdulillah. Itulah pesan kami, teman sekalian, baca salawat setiap mau tidur. Setiap mau tidur. Begitu kita mau tidur 100 kali lalu tidur. Habis baca 100 kali jangan pakai ngobrol. Ini ngobrol.
Mulus deh. Supaya apa? Supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi di saat kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, lapangkan hati kita, mudahkan urusan kita dan doakan segenap pengurus Musola At-Taqwa. Semoga apa yang diprogramkan, apa yang direncanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang diamanahkan oleh orang-orang tua kita terdahulu untuk Musola At-Taqwa dapat terjalin dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita, mental dari akhirah dan Allah berikan kita semua dengan keadaan husnul demikianlah yang kami sampaikan. Demikian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatid yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musola At-Taqwa. Kami mewakili panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu Anggota Akbal ini. Luar biasa ini. Saya tadi luar biasa. Iya. Nih. Masya Allah. Makan dong itu duduk kan pengurus. Man, jaman. Man. Ibu ini cinta sama Adi tadi omongan. Non. Tanpa Adi lagi. Orang Om Jai tadi yang ngasih. Yang ngasih. Udah makan ya? Udah apa? Apa udah lihat lagi? Nah, jangan suka gitu. Ayo kalian. Kapan lagi?
Ini Bu.